Waduh, kalau dengar nama tol Cipularang, apalagi yang sudah sering bolak-balik Bandung-Jakarta, pasti langsung ingat spot angker legendaris, KM 97. Cerita yang mau saya bawain ini, bukan lagi cuma mitos yang diwariskan sopir-sopir travel, tapi ini pengalaman nyata dari Pak Ujang. Beliau ini sudah senior banget, jadi mandor tim perawatan jalan tol di sana. Kerjanya dari zaman tol ini baru buka. Jadi bukan orang sembarangan yang gampang kaget sama suara angin malam. Pak Ujang itu orangnya sederhana. Dari Sunda asli, kalau ngomong suka diselipin bahasa Sunda yang halus, dan dia selalu bawa tasbih kayu kecil di kantong celananya. Katanya buat pagar diri dari hal-hal nggak enak. Kendaraan operasionalnya juga khas banget. Mobil double cabin Isuzu Panther tua warna oranye yang sudah lecet-lecet. Mobil ini bandel, tapi ya itu, kalau sudah larut malam, suka ngadat kayak punya pikiran sendiri. Nah, kejadiannya itu sekitar awal bulan Suro, malam Jumat Kliwon pula. Pak Ujang lagi patroli sendirian, ngecek drainase dan lampu PJU, penerangan jalan umum yang mati. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 WIB. Jalanan sepi total, heningnya itu loh, sampai suara jangkrik di pinggir hutan juga kedengaran jelas. Di dalam kabin Panthernya, Pak Ujang memutar lagu-lagu qosidah pelan dari tape recorder mobil. Katanya biar nggak ngantuk. Saat sampai di KM 97, yang memang jalurnya agak menikung tajam dan menanjak, mobil Panthernya tiba-tiba kehilangan tenaga. Kayak mesinnya tersedak bensin. Lampu indikator oli di dashboard sempat berkedip-kedip aneh. Pak Ujang langsung minggirin mobil, nyalain lampu hazard. Aduh, si Jalu teh. Si jagoan ini kenapa lagi? Gumemnya kesal sambil menepuk setir. Dia turun, bawa senter halogen besar yang cahayanya kuning pekat, lalu membuka kap mesin. Setelah beberapa saat ngecek kabel-kabel dan aki, nggak ada yang aneh. Anehnya, mobil itu normal lagi begitu dia tutup kap mesin. Tapi, saat dia mau kembali ke kursi pengemudi, sayup-sayup dia dengar suara tangisan perempuan yang sangat lirih. Seperti suara orang sedang menahan sakit, datang dari arah semak-semak di balik pagar pembatas tol. Karena sudah sering berhadapan dengan kecelakaan di sana, refleks Pak Ujang langsung mencari sumber suara itu. Dia nggak curiga hantu, dia curiga ada korban kecelakaan yang terlempar ke jurang. Dia berjalan ke pagar pembatas, senter di tangan kanannya. Tiba-tiba, dari kegelapan yang pekat, ada bola mata putih melotot yang muncul persis di balik kaca spion mobil Panthernya. Sosok itu bukan berdiri, tapi tampak seperti melayang setinggi atap mobil. Itu bukan tangisan yang tadi dia dengar. Itu adalah pocong yang muncul tiba-tiba. Pocong itu wajahnya penuh luka bebam dan tanah, seolah baru digali paksa dari kuburan. Pak Ujang langsung melongo. Tasbih di kantongnya terasa dingin menusuk kulit. Melihat pocong itu sejelas dan sedekat itu, Pak Ujang yang tadinya kasep langsung panik luar biasa. Bukan cuma karena wujudnya, tapi sorot mata pocong itu seolah menuntut sesuatu. Pak Ujang langsung mundur 2 langkah, hampir tersandung. Instingnya menyuruhnya lari, tapi dia ingat pepatah orang tua, kalau ketemu yang begituan, jangan lari, jangan balik badan. Jadi dia hanya diam, jantungnya berdebar kencang, dan tangannya merogoh saku, menggenggam erat tasbih kayunya. Dia mencoba berucap salam, "Assalamualaikum," tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tepat saat itu, pocong yang tadinya melayang di samping mobil, tiba-tiba melompat dengan hentakan keras ke atap mobil Panther Pak Ujang. Suara benturan itu sangat keras, seolah ada sekarung semen yang dijatuhkan dari ketinggian. Mobil Panther itu langsung bergoyang hebat dan shock breaker tua mobil itu langsung berdecit protes. Pak Ujang langsung membuka pintu mobilnya dan masuk. Dia tak peduli lagi adab-adaban, yang penting selamat. Begitu dia duduk, dia melihat ke atas melalui kaca depan dan samar-samar dia bisa melihat benjolan kain kafan yang basah di atap mobilnya, tepat di atas kursinya. Rasanya mobil itu seperti membawa beban gajah di atap. Dia langsung memutar kunci kontak, mobilnya sempat berebet-berebet 2 kali, lalu akhirnya menyala. Pak Ujang gak buang waktu, dia langsung injek gas sekencang-kencangnya, membuat Panther tua itu meraung keras di jalur tol yang sepi.
Dia terus melihat spion tengah, berharap gundukan putih di atap itu jatuh terlempar angin. Namun semakin cepat dia melaju, semakin kencang pula hawa dingin di dalam kabin. Dinginnya bukan dingin AC, tapi dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang, seperti udara kuburan. Dan yang paling bikin Pak Ujang merinding adalah bau kemenyan bercampur tanah basah yang tiba-tiba memenuhi kabin mobilnya. Bau itu sangat khas dan hanya muncul ketika ada sesuatu yang tidak kasat mata berada sangat dekat. Dia terus melaju tanpa berani menoleh ke atas. Tiba-tiba dari atap mobil terdengar suara gerutan yang pelan tapi pasti. Bunyi seperti kuku panjang yang menggaruk-garuk cat mobil di bagian atap, tepat di atas kepalanya. Suara itu bergeser dari tengah atap, bergerak pelan menuju ke bagian belakang mobil, seolah-olah pocong itu sedang merangkak mundur di atas atap menjauhi kaca depan. Saat bunyi gerutan itu berhenti di dekat bak belakang, Pak Ujang menghela napas lega. Alhamdulillah, sudah mau turun, pikirnya. Tapi kelegaannya nggak berlangsung lama, karena sedetik kemudian terdengar suara tok, tok, tok. 3 kali, sangat pelan tapi keras terdengar, seolah ada yang mengetuk kaca belakang mobilnya dari dalam bak. Pak Ujang langsung rem mendadak, hampir menabrak pembatas. Pocong itu nggak turun, tapi entah bagaimana sudah pindah posisi dari atap mobil dan sekarang jadi penumpang di bak belakang mobilnya. Mobil Panther tua itu terhenti mendadak. Pak Ujang langsung gemetar. Dia tahu kalau makhluk itu sudah mengetuk kaca, artinya dia mau berkomunikasi, atau setidaknya menunjukkan diri. Pak Ujang memaksakan diri melihat ke kaca spion tengah. Karena double cabin, kaca belakangnya kecil. Dan benar saja, di pantulan kaca itu, dia melihat 2 mata merah menyala yang mengintip dari antara tumpukan perkakas maintenance di bak belakang. Matanya menatap lurus, seolah berkata, "Aku sudah di sini." Tiba-tiba, mobil yang sudah dimatikan mesinnya itu menyala lagi sendiri. Lampu dashboard berkedip-kedip tak karuan dan radio qosidah yang tadi diputar pelan sekarang berbunyi sangat kencang. Volumenya maksimal, tapi suaranya bergetar dan melambat seperti tape recorder kehabisan baterai. Melodi qosidah yang sakral itu mendadak jadi mencekam. Dalam kondisi panik, Pak Ujang teringat tasbih kayunya. Dia langsung menaliknya keluar, menggenggamnya erat-erat, dan mulai membacakan ayat kursi yang dia hafal sejak kecil dengan suara yang bergetar. Dia terus membaca berulang-ulang, meskipun suaranya ditenggelamkan oleh suara radio yang aneh. Saat Pak Ujang selesai membaca ayat kursi yang pertama, suara radio langsung mati total. Seketika, hening. Keheningan itu justru lebih menyeramkan daripada suara radio tadi. Pak Ujang merasakan udara di sampingnya, di kursi penumpang, tiba-tiba berubah jadi sangat dingin dan berat. Rasanya seperti ada beban ribuan ton di sebelah kirinya. Bau kemenyan dan tanah basah yang tadi cuma samar-samar, sekarang menusuk hidung, sangat kuat. Seolah-olah sumber bau itu ada di dalam kabin bersamanya. Pak Ujang gak berani menoleh ke kursi penumpang. Dia hanya menatap lurus ke kaca depan. Tapi, dari sudut matanya, dia bisa melihat cahaya putih redup yang memantul di kaca jendela samping. Itu bukan cahaya lampu jalan. Itu adalah pantulan dari kain kafan yang sangat dekat. Ya, pocong itu, penumpang gelap itu, sudah nggak ada di bak belakang lagi. Dia sudah duduk manis di kursi penumpang depan, di sebelah Pak Ujang, persis seperti orang minta tumpangan. Keringat dingin bercucuran dari pelipis Pak Ujang. Dia nggak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya kaku. Pocong itu nggak bersuara, nggak bergerak, hanya duduk tegak dengan kepala agak miring, seolah sedang mengamati wajah Pak Ujang yang ketakutan. Saat Pak Ujang memejamkan mata, dia merasakan sebuah benda dingin dan lembab menyentuh bahunya. Sentuhan benda dingin di bahu itu membuat Pak Ujang menjerit histeris. Dia langsung membuka mata dan refleks menepis sentuhan itu. Saat dia menepis, dia melihat ujung kain kafan yang kotor dan basah. Pocong itu benar-benar duduk di sampingnya. Namun, yang membuat Pak Ujang makin ketakutan setengah mati, pocong itu mengeluarkan suara. Bukan suara mengerikan, tapi suara tertawa kecil yang sangat pelan, seperti bisikan anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Tawa itu terdengar serak dan dingin. "Mau kemana, Pak Ujang?"
Suara itu berbisik tepat di telinga Pak Ujang. Suaranya terdengar melengking dan bergetar, mirip suara radio yang rusak tadi. Pocong itu tahu namanya. Itu artinya makhluk itu sudah mengincarnya sejak lama, atau mungkin mengikuti aktivitasnya. Mendengar bisikan itu, Pak Ujang langsung kehilangan akal sehat. Dia nggak peduli lagi keselamatan. Dia cuma ingin menjauh dari makhluk itu. Dia membuka sabut pengaman, membuka pintu mobil dan melompat keluar dari mobil Panthernya yang tua saat mobil itu masih dalam keadaan mesin menyala. Dia jatuh terpelanting di bahu jalan. Untungnya tidak ada kendaraan lain. Pak Ujang langsung bangkit, gak memperdulikan rasa sakit bisiku dan lututnya yang lecet. Dia berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan mobil Panthernya di tengah jalan tol. Saat dia lari, dia sempat menoleh ke belakang. Dia melihat pintu mobil penumpang itu terbuka sendiri dengan pelan, dan dari sana, sosok pocong itu terlihat perlahan-lahan keluar dari kursi penumpang. Pocong itu tidak lari, dia hanya berdiri diam di samping pintu mobil yang terbuka, seolah sedang melambaikan tangan ke arah Pak Ujang. Kemudian, mobil Panther Pak Ujang yang tadinya hanya menyala, tiba-tiba bergerak maju sendiri tanpa pengemudi. Mobil itu melaju perlahan, kemudian makin kencang, seolah ada yang menginjak gasnya dari dalam. Yang lebih gila, saat mobil itu mulai menjauh, lampu jauh atau lampu dim, mobil itu berkedip-kedip 3 kali ke arah Pak Ujang, seperti salam perpisahan yang mengejek. Pak Ujang terus berlari menuju pos terdekat yang terletak di KM 88. Dia lari sambil terus mengucap istighfar dan memegang tasbihnya. Sampai di pos, dia langsung tersungkur di depan Pak Dede dan Pak Kusnadi, petugas toll collection yang sedang berjaga. Ia menceritakan semuanya dengan napas terengah-engah. Pak Dede dan Pak Kusnadi saling pandang, mereka sudah sering dengar cerita horor di Cipularang. Tapi ini pertama kalinya ada petugas senior seperti Pak Ujang yang histeris ketakutan. Mereka berdua bahkan mencium samar-samar bau kemenyan yang melekat di pakaian Pak Ujang. Pak Dede dan Pak Kusnadi akhirnya percaya, terutama karena mereka melihat kondisi Pak Ujang yang mengenaskan dan bau aneh yang menyertainya. Mereka memutuskan untuk mengecek mobil operasional Pak Ujang. Mereka berdua naik motor patroli, meninggalkan Pak Ujang di pos yang masih trauma. Saat mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan Pak Ujang, di sekitar KM 92, mereka menemukan mobil Isuzu Panther tua itu. Mobil itu tidak mengalami kecelakaan, melainkan terparkir rapi di bahu jalan, seolah diparkir oleh pengemudi yang sangat hati-hati. Mesinnya mati dan semua pintu tertutup rapat. Lampu hazard menyala pelan. Pak Dede dan Pak Kusnadi mendekati mobil itu dengan hati-hati. Mereka mengecek setiap sudut, di atap, di bak belakang, dan di dalam kabin. Mobil itu kosong, tidak ada pocong. Tidak ada tanda-tanda kerusakan fisik, kecuali sidik jari berlumpur yang tercetak jelas di pegangan pintu penumpang depan, seolah-olah ada yang membuka pintu dari luar dengan tangan kotor. Namun, saat Pak Kusnadi menyenter bagian dalam kabin mobil Panther tua itu, dia melihat sesuatu di persneling mobil Panther tua itu. Tasbih kayu milik Pak Ujang yang tadi digenggam erat-erat terikat melilit di tuas persneling mobil itu, seolah-olah diletakkan di sana. Dan yang membuat mereka berdua langsung merinding adalah di atas dashboard mobil, tepat di tempat Pak Ujang selalu menaruh bungkus rokok kretek kesayangannya, ada setumpuk tanah merah yang masih basah. Tanah itu tampak seperti tanah galian kuburan yang lembab. Saat Pak Dede mengambil tasbih itu, dia melihat ada robekan kecil di kain pelapis kursi penumpang. Dia menyenter robekan itu, dan dari dalamnya muncul sepotong kecil kain kafan yang warnanya kusam dan lusuh. Kain kafan itu persis seperti yang digunakan pocong, dan baunya sangat menyengat. Pocong itu benar-benar menjadi penumpang, dan meninggalkan oleh-oleh untuk Pak Ujang. Kemudian Pak Kusnadi menyalakan radio mobil untuk memastikan tidak ada kerusakan. Saat radio menyala, ia tidak mendengar kasidah, melainkan hanya suara kresek-kresek siaran yang hilang. Tapi, tiba-tiba, kresek-kresek itu terpotong oleh suara tawa anak kecil yang sangat jelas dan melengking, meskipun hanya terdengar sebentar. Setelah tawa itu, suara radio kembali normal. Mereka berdua segera membawa mobil itu kembali ke pos. Kejadian ini membuat Pak Ujang benar-benar trauma. Dia yakin
pocong itu sengaja menumpanginya, dan tasbih yang diletakkan di perseneling itu adalah pesan, seolah-olah pocong itu berkata, "Aku tahu kamu pegang jimat, tapi itu nggak mempan untukku." Sejak saat itu, Pak Ujang mengajukan pensiun dini, dan cerita pocong penumpang gelap di KM 97 itu menjadi legenda baru yang dikuatkan oleh kesaksian langsung dari seorang mandor jalan tol.